Alright. Coaster cara sirai. Bus motornya adalah bus Indonesia. It's 4.4 kilometers in length. Cikalong is located in the district of Cikalongwetan in Bandung. So long, bus. Yes.
Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Penumpang bus atau kereta nomor 4 pada rangkaian ke Aulia. Tersedia tempat kayak nggak layak, mas lebih mantap.
selanjutnya, pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan dari arah dasarnya kereta. Pintu sebelah kanan akan dibuka. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan juga arah roda kereta. Attention please. The doors on the right side will be open. Be clear of the doors. Selanjutnya, pintu straight to the platform. Thank you. Salam. Yes. On the train platform, ticket straight. And also the drop-off area. Terus Metro masuk dan bus route to Pelabuhan Bandung. Free shuttle to Kota Baru Parahyangan and access to other transportation. See you on the next train. Thank you. Salam. Hus. Yes. Melalui pintu keempat, jangan melewati garis pengaman kedua sisi peron. Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak untuk selalu mengawasi serta berhati-hati dengan celah antara kereta api cepat dan peron. Hey guys, Ray sini Ray. Ini lah. Foto, balik sini. Udah sini. Nih, sip. Oh, soalnya udah di video dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi, pemirsa. Video ini dibuat bulan Juli 2024 Masehi dan ditayangkan ya menjelang pelantikan. Pelantikan apa nih? Ya, pelantikan presiden baru kita ya untuk periode 2024 sampai 2029, pemirsa. Ya, sekitar bulan Oktober 2024 Masehi, pemirsa. Waduh. Jadi sudah 3 bulan ya dibuat dan ditayangkannya bulan Oktober, pemirsa. Mudah-mudahan saja di bulan Oktober ini kita semua dapat keberkahan ya, dapat rezeki, dan juga bagi yang berulang tahun ya berumur panjang, pemirsa, tambah sehat-sehat selalu. Waduh. Dan jangan lupa kalau bulan Oktober ini ya pantangkan kuota
HP-mu dan juga pulsamu. Siapa tahu ada yang menelepon dari Istana Negara. Aduh. Oke pemirsa, di bulan Oktober ini adalah bulan keberkahan dan juga bulan awal kita untuk melanjutkan periode 2024-2029 pemirsa. Ya, Bapak Urang Sadaya akan dilantik bulan Oktober ini. Mudah-mudahan kepemimpinannya bisa memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik dan bisa mensejahterakan, juga bisa mendamaikan dunia pemirsa. Apalagi kan awal-awal Oktober itu kembang api sudah menyala-nyala pemirsa. Waduh. Ini bisa meremet-meremet ke arah-arah perang yang lebih besar pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan apapun yang terjadi di dunia ini, bangsa kita bisa mendamaikannya pemirsa, dan mudah-mudahan dunia menjadi damai, karena kedamaian dunia juga kedamaian kita semua pemirsa, ya termasuk bangsa kita. Meskipun bangsa kita tidak ikut-ikutan konflik, ya konflik dunia, tapi kalau dunianya tidak aman, kita pun akan mengalami efek yang luar biasa pemirsa. Waduh, efeknya seperti apa? Mungkin kalian boleh bertanya kepada guru sejarahmu pemirsa. Oke pemirsa, bagi yang akan melakukan pilkada, waduh, pemilihan kepala daerah, persiapkanlah dari sekarang siapa calon-calonnya. Karena pilihanmu itu akan menentukan masa depan daerahnya pemirsa ya. Aduh, siapapun yang akan terpilih nanti akan menentukan masa depan daerahnya. Oleh karena itu pilihlah kepala daerah yang sekiranya cocok untuk memimpin daerah saudara-saudara ya. Jangan sampai kita salah memilih. Waduh, kalau salah memilih kan kecewanya sampai 5 tahun pemirsa. Oke, siapapun yang terpilih nanti yang menjadi kepala daerah, entah itu menjadi bupati atau menjadi wali kota atau mungkin menjadi gubernur, bisa memajukan daerahnya, mensejahterakan dan mendamaikan daerah dan membangun daerahnya ke arah yang lebih baik. Amin. Oke pemirsa, Mamang masih melanjutkan episode backpackeran ke kota Jakarta ya. Nah episode kali ini Mamang keluar kota Jakarta pemirsa ya, menggunakan moda transportasi tercanggih di Indonesia, yaitu kereta Wus. Waduh, Wus Bamblas angine. wes Wus Bamblas angine. Ini iklan apa ya? Ini udah jadul iklannya, tetapi nama Wusnya tersemat pada kereta cepat Jakarta-Bandung pemirsa, atau kereta cepat Indonesia-China yang baru-baru diluncurkan. Dan kereta cepat ini tercepat se-Asia ya, bahkan mengalahkan Shinkansen dari Jepang pemirsa. Ini kecepatannya konon ya sampai 384 km per jam. Waduh. Shinkansen aja sekarang 380-an atau 360-an, lebih cepat dari Shinkansen pemirsa. Mamang naik Wus menuju kota Tasikmalaya dari Jakarta. Emang Wus sampai kota Tasikmalaya? Untuk saat ini layanan hanya sampai Bandung pemirsa. Siapa tahu ya kedepannya ketika ulang tahun kota Tasikmalaya ya yang akan datang, Wus akan sampai ke kota Tasikmalaya pemirsa. Amin. Karena kereta Wus ini adalah kereta api kecepatan tinggi. Ya semakin cepat mobilitas, semakin tumbuh perekonomian, bahkan bisa membangkitkan ekonomi dan juga membangkitkan negara. Oh, kok bisa? Ternyata kereta cepat juga bisa membangun negara pemirsa dari keterpurukan. Kalau kalian penasaran ya boleh lihat episode sebelumnya tentang Shinkansen pemirsa. Ternyata konsep Shinkansen yang dipelopori oleh Jepang itu diadopsi oleh banyak negara pemirsa, termasuk China ya, Tiongkok, Republik Rakyat China. Republik Rakyat China yang kita kenal negara komunis yang dulu ya termasuk negara miskin ya pendapatannya, ternyata sekarang menjadi raksasa ekonomi dunia pemirsa, mengalahkan Jepang, waduh, mengalahkan Amerika, dan terkuat
di dunia, bahkan hampir mengalahkan Amerika pemirsa. Waduh. Dan salah satu konsep pembangunannya adalah pembangunan kereta api cepat daratan China pemirsa. Hampir ke seluruh penjuru China itu ada rel kereta api pemirsa. Dan hampir seluruh daratan Cina juga ya sekarang itu dilayani kereta api cepat. Bahkan kereta api tercepat di dunia ada di China pemirsa. Oke pemirsa, Mamang naik bus dari stasiun Halim pukul 20.30 atau setengah 9 malam pemirsa. Dan ternyata kereta api cepat ini ya tepat waktu pemirsa. Mamang jalan dari stasiun Halim menuju stasiun stasiun Padalarang pemirsa ya, untuk melanjutkan ke stasiun Bandung. Dari stasiun Bandung akan dilanjutkan ke kota Tasikmalaya pemirsa. Waduh. Jadi Mamang berangkat dari Jakarta ya, pulang ke Tasikmalaya itu melalui moda transportasi yang agak lain nih. Kenapa agak lain? Karena kalau dari Jakarta ke Tasikmalaya itu banyak transportasinya pemirsa. Tetapi Mamang naik agak lain, yaitu naik kereta Wus ini, dan akan singgah di stasiun Bandung pemirsa. Kereta api cepat ini melayani stasiun Halim sampai Tegaluar pemirsa ya, Tegaluar Bandung. Jadi kalau kalian ingin ke stasiun Bandung atau pusat kota Bandung, Mamang sarankan turun di stasiun Padalarang. Nanti naik kereta Prider ya, nggak usah bayar lagi pemirsa. Sedangkan bagi kalian yang ingin melihat Masjid Al-Jabar atau Stadion Persib, bisa langsung ke Tegaluar pemirsa ya, stasiun akhirnya kereta cepat Wus ini untuk saat ini pemirsa. Ya siapa tahu yang akan datang ya stasiun akhirnya adalah Pulau Lombok pemirsa. Amin. Oke pemirsa, Wus ini ternyata bisa mempercepat dan mempersingkat waktu Jakarta Bandung pemirsa. Jakarta Bandung ini kurang lebih 18 menitan pemirsa. Waduh, Mamang aja ketika naik ya tak terasa goncang-goncangan pemirsa, tak terasa sedang berjalan. Apalagi kalau malam hari. Kalau malam hari itu jendela itu gelap-gelap pemirsa ya, nggak kelihatan pemandangan. Kelihatan kalau melewati kota itu akan kelihatan lampu-lampunya, baru sadar oh sedang berjalan pemirsa. Padahal ketika berjalan ya ke jendela tidak bisa melihat karena gelap ya, di dalam ruangan tak terasa goncangan ya, seolah-olah kereta ini sedang diam pemirsa, sedang ngetem ya, sedang memanaskan mesin tapi tidak jalan. Padahal ini jalannya sangat cepat sekali pemirsa. Kita hanya bisa melihat di layar monitor ya, kita bisa melihat kecepatan Wus. Di setiap gerbong ada layar monitor, kita bisa melihat kecepatan Wus ya, itu bertahap dari 50, 90, 100 sampai akhirnya puncaknya 384 km pemirsa. Waduh, ternyata meskipun kereta api ini sangat cepat, toh di dalamnya kita tidak terasa goncang-goncang pemirsa, apalagi terbanting-banting. Biasa aja ya. Dan juga tak terdengar suara cekit-cekitan gesekan rel dengan roda pemirsa ya. Memang kalau naik kereta biasa reguler suka khasnya itu kedengaran kereta cekit-cekitan atau terasa berbelok ke kiri atau ke kanan. Ini tidak terasa apapun ya, rasanya lempeng-lempeng aja pemirsa ya, lurus-lurus aja. Waduh. Jadi inilah rasanya kereta api cepat. Bagi kalian yang belum merasakan, ya coba aja merasakan ya sensasinya. Kereta api Wus ini melewati terowongan terpanjang ya yang dibuat oleh manusia di Indonesia pemirsa. Ini memang lupa lagi ya panjangnya berapa. Yang jelas terpanjang, melebihi panjangnya terowongan kereta api terowongan Wilhelmina ya, yang sekarang tidak aktif di Pangandaran pemirsa. Ini terowongan yang kedengaran adalah terowongan Cikalong Wetan pemirsa. Waduh, ini nama terowongannya nggak tahu ya, bakti-bakti gitu. Memang lupa lagi, searching aja lah di Google pemirsa. Itu terdengar announcement bahwa kita akan memasuki terowongan terpanjang di Indonesia pemirsa, menembus gunung. Waduh,
Jadi kereta api cepat ini menembus gunung, menembus lembah, ya, membelah gunung, ya, membolongi gunung juga, waduh, dan membuat terowongan dan jembatan terpanjang. Nah, ini Mamang melewati terowongan terpanjang. Ketika melewati terowongan, terdengar suara gemuruh, pemirsa. Suara gemuruh artinya ini suara resonansi antara kecepatan kereta dengan terowongan, pemirsa. Jadi suara waduh. Ya sama kalau kita naik kereta api biasa pun, kalau kita melewati terowongan sasak saat atau terowongan hijau, ya, akan kedengaran kereta Oke pemirsa, jadi inilah sensasinya naik kereta api Wus. Nah, di kereta api Wus ini juga ada kereta makannya pemirsa, ya. Bagi kalian yang lapar dan haus, ada di kereta makan di tengah-tengah, ya, jalan aja ke tengah-tengah. Oke pemirsa, gilanya ya ketika Mamang mau ngelanyap sedikit. Ngelanyap itu bahasa Indonesianya apa ya? Atau mau tidur dikit lah ya, bentar lah, tidur bentar. Tiba-tiba ada announcement ya, bahwa kereta api Wus akan segera tiba di stasiun Padalarang. Gile ya. Waduh, memang belum apa-apa ya, belum kesana kemari ya, baru juga video-video bentar ya, juga mau istirahat sebentar aja, mau memejamkan mata, tiba-tiba kereta api ya sebentar lagi, mungkin beberapa menit lagi akan sampai di stasiun Padalarang. Waduh, bagi yang mau turun di stasiun Padalarang atau mau melanjutkan ke stasiun Bandung harus mempersiapkan diri. Waduh. Baru juga gicep, baru juga berkedip ya, kita sudah sampai pemirsa. Waduh, ini adalah kecepatan yang luar biasa ya. Ketika selesai pengumuman bahwa kereta akan segera memasuki stasiun Padalarang dalam waktu beberapa menit lagi, ya, semua penumpang entah siapa yang memulainya tiba-tiba berdiri pemirsa. Bagi yang ingin turun di stasiun Padalarang ya, semuanya berdiri pemirsa. Waduh, bahkan di belakang ya, Mamang dengar bahwa kereta ini akan segera berangkat. Takutnya terbawa ke stasiun Tegaluar pemirsa. Waduh, karena kereta ini kereta cepat dan berhentinya tidak lama ya, tepat waktu. Oleh karena itu orang yang ingin turun di kereta api cepat ini tiba-tiba langsung berdiri saja ya, seolah-olah mengantri BLT pemirsa. Waduh. Kereta masih jalan cepat pemirsa, memasuki stasiun Padalarang. Tapi orang-orang sudah berdiri ya, mengantri. Waduh, seolah-olah ini kereta penuh, atau seolah-olah sebagian penumpang tidak kebagian kursi pemirsa. Padahal ini adalah orang-orang yang hendak akan turun ya, takut kebawa ke stasiun Tegaluar pemirsa. Karena memang baru naik kereta api cepat ini, dan juga mungkin sebagian banyak orang yang ada di gerbong Mamang ini baru naik kereta ini ya, ada istilah takut kebawa. Daripada takut kebawa ke stasiun Tegaluar, lebih baik mempersiapkan diri untuk berdiri pemirsa ya, menunggu kereta api ini berhenti dan juga menunggu pintunya dibuka pemirsa. Ya, Mamang mengantri ibarat mengantri BLT pemirsa. Waduh. Pukul 20.45 Mamang sudah sampai di stasiun Padalarang. Waduh, stasiun Padalarang, stasiun di Kabupaten Padalarang, stasiun KCIC ya. Ini stasiun Padalarang juga berdekatan dengan stasiun kereta api reguler ya, PT KAI pemirsa. Ya, ketika kereta api ini berhenti, pintu itu dibuka ya, Mamang ngantri untuk keluar dari area kereta api Wus ini pemirsa, sambil lihat-lihat interiornya, sambil juga sempat melihat ruang toiletnya pemirsa. Ternyata ruang toiletnya agak-agak mewah, tapi mohon maaf Mamang tak sempat mengabadikan secara penuh pemirsa, hanya selintas. Tapi kalau Mamang mengabadikan ya, Mamang harus berhenti beberapa menit, itu terdorong oleh antrian yang hendak akan keluar pemirsa. Waduh. Bagi kalian yang penasaran toiletnya seperti apa ya, silakan aja naik kereta api Wus ini pemirsa.
Oke pemirsa, setelah sampai di stasiun Padalarang, Mamang melanjutkan ya dengan naik kereta api feeder atau kereta api reguler menuju stasiun Bandung. Dan kereta api feeder ini ada di lantai bawah pemirsa. Ternyata lantai bawah adalah jalur kereta api biasa, lantai atas adalah kereta api cepatnya pemirsa. Stasiun Padalarang ini berdekatan pemirsa. Jadi bagi kalian yang hendak pergi ke stasiun Bandung atau kota Bandung, turunnya stasiun Padalarang, lanjut dengan kereta api feeder. Nah sebelum naik kereta api feeder ya, Mamang akan mengabadikan dulu keberangkatan kereta api Wus ini. Dan juga Mamang akan scan check out ya untuk masuk kereta api feeder. Waduh. Ketika melihat kereta api Wus ini ya, Mamang kepikiran nih, kenapa kereta api ini disebut kereta api Wus? Dan juga Mamang juga kepikiran nih ya, kereta api Wus ini buatan China atau Tiongkok. Yang namanya China atau Tiongkok itu negara komunis pemirsa ya. Yang notabene kebanyakan negara komunis itu negara yang keterbelakangan ya, ekonominya tak tumbuh, kemiskinan dan sebagainya. Tetapi China agak lain nih ya, Republik Rakyat China ini agak lain nih. Meskipun komunis, toh menjadi negara besar pemirsa, negara raksasa ekonomi, bahkan maju ya, lebih maju dari negara kita. Waduh. Dahulu awal-awal berdirinya negara Republik Rakyat China ini adalah negara yang terbelakang pemirsa ya. PDB-nya itu 190 US dollar nih. Waduh. Sedangkan Indonesia 420 US dollar pada saat itu pemirsa. Sekitar sebelum tahun 1180-an. Tapi setelah tahun 1180-an ke sini ya, ini tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok ini semakin meningkat, semakin maju, bahkan menjadi semakin raksasanya ekonomi pemirsa, bahkan bisa mengalahkan Jepang. Waduh, bahkan kita pun tertinggal oleh Tiongkok pemirsa. Sekarang aja ya, PDB tahun 1990-an itu Republik Rakyat Cina itu sekitar 970 US dollar pemirsa, sedangkan Indonesia 700 US dollar pemirsa. Lalu tahun 2000-an ya, 2010 PDB China itu 2.700 US dollar pemirsa, sedangkan Indonesia berapa? 400 US dollar pemirsa. Loh, kok kita tertinggal oleh Tiongkok pemirsa. Waduh, ini negara komunis agak lain nih. Nah, kemajuan negara komunis China ini ya, ada sosok yang menjadi idola Mamang ya, idola dari tokoh komunis ya. Ada beberapa tokoh komunis yang menjadi idola ya, idola pemikiran dan idenya. Ternyata idola Mamang juga seidola dengan bapaknya presiden kita ya, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo ya, ekonom Indonesia, ayah dari Pak Prabowo ya, mengidolakan tokoh seorang pemimpin komunis, pemimpin negara Republik Rakyat China ini pemirsa. Waduh, beliau adalah bernama Deng Xiaoping pemirsa. Di antara tokoh-tokoh komunis ya, Deng Xiaoping adalah idola Mamang pemirsa ya. Yang kedua adalah Ho Chi Minh. Waduh, kalian mengenal Deng Xiaoping? Berkat bapak ini ya, komunis China ini agak lain dengan yang lain pemirsa ya. Banyak negara-negara komunis itu bertumbangan, bahkan bubar, bahkan ketinggalan, bahkan menyengsarakan rakyat pemirsa. Tapi Deng Xiaoping lain ceritanya ya, agak lain nih. Waduh, ini menjadi negara raksasa ekonomi dunia, bahkan rakyatnya menjadi sejahtera pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, dengan berkat pemikiran ide Deng Xiaoping ini ya, negara Cina itu menjadi maju, bahkan bisa membangun infrastruktur di negara lain. Salah satunya kereta Wus ini ya, kereta api cepat Wus. Kalau tidak ada Deng Xiaoping, mungkin kereta Wus ini tak akan ada pemirsa, dan kereta api cepat tak akan ada juga di China pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, sambil Mamang akan turun naik kereta feeder,
dan lanjut ke stasiun Bandung, Mama akan sedikit cerita dulu tentang Teng Xiaoping ini pemirsa. Bagi kalian yang sudah mendengar atau membosankan melihat video Mamang, ya skip aja lah. Jangan sampai membuat iri hati ya. Bila ada orang yang iri hati ke YouTube Mamang, itu Mamang merasa bangga ya. YouTube yang acak-acakan. Ternyata ada orang yang iri. Waduh, berarti kan itu agak bagus pemirsa. Waduh, ya YouTube My Gamer ini ternyata bagus sekali. Apalagi ada buzzer tiba-tiba muncul di komen Mamang ya. Oke, bagi kalian yang penasaran boleh jangan skip, tapi kalau tidak penasaran ya skip aja ya, karena kuota internetmu ya tak tercover BPJS pemirsa, apalagi dibayar buzzer. Waduh. Dilansir dari berapa 103,8 FM. Waduh, laman radio ya. Dengan judul Filosofi WUS dan Sejarah Kereta Cepat di Dunia, ditulis oleh Rifki Fadilah, 22 September 2023. Identitas merek kereta cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan bernama WUS. Kenapa WUS? Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan filosofi nama WUS sebagai kereta cepat Jakarta-Bandung. Nama WUS merupakan waktu hemat, operasi optimal. Sistem handal ini merupakan kereta cepat pertama yang ada di Asia Tenggara. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan filosofi WUS berasal dari suara laju kereta cepat yang awam diucapkan, baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional. Atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu, kita perlu memberikan identitas jenama atau identitas merek atau branding yang mencerminkan nilai-nilai dari kereta api cepat yang menjadi prestasi dan kebanggaan Indonesia, ujar Menhub Budi dalam laman Brava 103,8 FM. Penamaan itu diputuskan setelah melalui sayembara yang dilakukan oleh tim penilai. Tim penilai sudah dimulai sejak bulan Juli 2023 lalu yang diketuai oleh Triawan Munak. Kita memiliki kereta cepat yang perlu diberikan jenama yang sesuai agar semakin populer dan disukai masyarakat. Jadi bukan lagi KCJB atau KCIC, tapi namanya adalah WUS, ujar Triawan dalam Brava 103,8 FM. Dari WUS ini adalah istilah dari kecepatan pemirsa ya. Kalau di Amerika namanya flash ya, the flash. Kalau di Indonesia WUS ya. Flash ya, WUS. WUS ini istilah yang merujuk istilah untuk cepat ya, atau istilah angin yang sangat cepat namanya WUS. Biasa kan kalau ada kendaraan yang lewat ya, tiba-tiba cepat dan anginnya bergerak ya, menerbangkan sesuatu, termasuk rok maaf itu dikenal dengan WUS. Kereta cepat diawali oleh Jepang, diluncurkan dengan nama Shinkansen 1 Oktober 1164 dengan nama keretanya adalah Hikari pemirsa. Nah, dari Jepang itulah maka teknologinya ya dikembangkan dan juga ditiru oleh banyak negara, diantaranya oleh negara Korea Selatan, Prancis, Jerman, termasuk China pemirsa. Ternyata dengan konsep kereta api cepat ini juga bisa membangkitkan ya budaya, peradaban dan juga pembangunan sebuah negara pemirsa, bahkan menyatukan sebuah negara. Waduh. Menyusul Jepang, Korea Selatan dan China juga menghadirkan layanan kereta cepat bagi masyarakat. Sementara di Eropa, kereta cepat pertama kali beroperasi di Prancis pada tanggal 27 September 1181 yang bernama Train a Grande Vitesse. Benar nggak bacanya nih? Pronunciation-nya, aduh. TGP ya, aduh. Kecepatan TGP melebihi Shinkansen dengan kemampuan meluncur kecepatan 380 km per jam. Begitu juga dengan China. China sudah mulai mengembangkan kereta cepatnya tahun 2007. Dilansir dari Wikipedia, pada tahun 1178 selama kunjungan Deng Xiaoping, pemimpin Republik Rakyat China, itu berkunjung ke negara Jepang pemirsa. Waduh, negara komunis China
ya bertemu dengan Jepang. Ketika Deng Xiaoping berkunjung ke Jepang tahun 1978, ia mencoba Shinkansen-nya Jepang atau kereta api berkecepatan tinggi pertama di dunia. Hal ini memicu minat terhadap sistem kereta api berkecepatan tinggi di daratan Tiongkok. Deng Xiaoping juga tertarik ya untuk menerapkan kereta api cepat di Tiongkok, pemirsa, karena Jepang aja bisa maju berkat kereta api cepat. Waduh. Sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur, Tiongkok membuka jalur kereta api berkecepatan tinggi pertamanya pada tahun 2007 dengan memanfaatkan kereta api yang bersumber dari Kanada, Prancis, Jerman, dan Jepang. Pada tahun 2021, Tiongkok memiliki jaringan kereta api berkecepatan tinggi terbesar di dunia dengan total panjang operasi 40.000 kilometer. Waduh, hampir seluruh daratan Tiongkok ini sudah terhubung dengan kereta api cepat, pemirsa. Apa yang terjadi sekarang? Tiongkok menjadi negara maju, pemirsa, bahkan melampaui Jepang, bahkan juga bisa melampaui Amerika, pemirsa. Waduh, sampai-sampai kereta api cepat Tiongkok ini ya diimpor ke Indonesia, pemirsa. Yang memang naiki ini adalah produk dari Tiongkok, pemirsa. Waduh. Nah, dengan kereta api cepat di Tiongkok ini, akhirnya Tiongkok menjadi negara yang sangat maju. Nah, kali ini memang akan bahas satu orang ya, leadershipnya Tiongkok yang benar-benar bisa memajukan Tiongkok, pemirsa, atau Republik Rakyat China. Beliau adalah Deng Xiaoping. Waduh. Kalau kita kenal dengan Bapak RRC atau Bapak Komunis Tiongkok, kita mengenal Mao Zedong ya, Bapak pemimpin berdirinya Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok. Tetapi yang mereformasi, yang membuat Tiongkok sekarang ini ya negara komunis, tapi agak lain dengan negara komunis kebanyakan, pemirsa, dan lebih maju, bahkan melampaui Indonesia, bahkan juga bisa melampaui Amerika ya, bahkan menjadi raksasa ekonomi dunia, pemirsa. Ya, berkat pemikiran seorang pemimpin Tiongkok ya selanjutnya, yaitu bernama Deng Xiaoping, pemirsa. Waduh. Nah, kali ini akan bahas tentang Deng Xiaoping. Mudah-mudahan ilmu Deng Xiaoping ya bisa diterapkan oleh calon kepala daerah nih. Waduh. Ada pepatah Arab yang mengatakan tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Kini banyak ahli ekonomi mengatakan sekaranglah momentumnya yang tepat untuk melaksanakannya. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ya pernah mengucapkan tuntutlah ilmu ke negeri Cina ya. Nah, sekarang juga kita bisa belajar dari Cina, menuntut ilmu dari Cina. Karena Cina sekarang atau Republik Rakyat China sekarang atau daratan Cina atau kita kenal Tiongkok itu menjadi negara superpower, pemirsa ya. Dilansir dari CNBC Indonesia bahwa kisah China dulu kumuh kini jadi raksasa ekonomi baru. Ditulis oleh Tirta Citradi 13 November 2019. Cina kini menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia baru penentang hegemoni paman Sam alias Amerika Serikat yang susah ditiru dan bahkan tak tertandingi. Tapi sekarang ada tandingannya, pemirsa. Waduh. Reformasi ekonomi yang dijalankan sejak tahun 1978 telah membuat China jadi negara adidaya seperti sekarang ini. Pada tahun 2010, China mengambil alih posisi Jepang sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Waduh, jadi Jepang juga digeser, pemirsa. Kapan Indonesia bisa menggeser dunia? Waduh. Posisi tersebut berhasil dipertahankan sampai sekarang. Beberapa ekonom bahkan memprediksi ekonomi Cina akan melesat seperti wus melampaui rivalnya Amerika Serikat pada tahun 2030. Waduh, bahkan 2030 akan melesat melampaui Amerika. Karena tiap tahun pertumbuhan ekonomi Cina ini bagaikan kereta wus ya, semakin cepat, semakin terdepan. Waduh, merek apa nih? Kesuksesan ini mengantarkan Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia baru ya. Dan kekuatan ekonomi dunia baru ini tak lepas dari seorang kepemimpinan China. Waduh, kepemimpinan Tiongkok, yaitu pada masa era Deng Xiaoping.
Kesuksesan Cina ini diawali dengan serangkaian reformasi ekonomi di era Deng Xiaoping tahun 1978 sampai 1989. Nah, sejak dari Deng Xiaoping inilah pertumbuhan Cina rata-rata 10% per tahun, bahkan bisa melonjak. Tiap tahun itu naik, PDB-nya naik. Ya awalnya 190 US dollar, ya sekarang sampai 3.500 US dollar pemirsa. Waduh. Dari CNBC, Indonesia gimana nih? Indonesia pernah stagnasi, pernah turun, pernah naik. Aduh. Ya. Dulu PDB China itu ya 10%-nya dari Indonesia. Sekarang PDB China itu menjadi 10 kali lipat dari Indonesia. Kok bisa ya? Kok kita tertinggal jauh? Gimana nih? Maka jangan heran banyak produk-produk dari made in China itu berkembang di Indonesia. Termasuk HP Mamang juga kan dari China. Waduh. Kapan nih Indonesia memproduksi HP pemirsa? Dikutip dari historia.id, geliat naga dari Asia, China butuh waktu 3 dekade untuk membangun ekonominya menjadi yang terpesat, terdepan, ya, tercepat, terdepan, waduh, dan juga terkuat, waduh, di dunia. Ditulis oleh Devi Fitria 1 Januari 2011. Saat ini menurut Bank Dunia, China tercatat sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto China mencapai 10% setiap tahunnya. Sementara tingkat pertumbuhan industrinya mencapai 17%. China juga mengukuhkan diri sebagai negara pengekspor dan importir terbesar ketiga di dunia. Selama 30 tahun terakhir, China membebaskan setidaknya 600 juta penduduknya dari kemiskinan. Waduh, setiap tahunnya loh 600 juta penduduk itu terbebas dari miskin ya. Bukan setiap tahun bertambah penduduk miskin, tetapi berkurang kemiskinannya. Kehebatan ekonomi China adalah buah dari program reformasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1978. Beliau ada bernama Deng Xiaoping. Penggagasnya meletakkan dasar bagi sistem ekonomi yang memungkinkan pasar bebas dan industri kecil di pedesaan berkembang pesat di seluruh negeri. Jadi diawali dari UMKM dulu pemirsa. Kalau UMKM-nya kuat ya, ternyata lambat laun bisa menguatkan negara loh. Sesungguhnya usaha merombak total ekonomi Cina sudah pernah dilakukan ketika pemerintahan sosialis komunis memenangkan revolusi pada tahun 1949. Mao Zedong dan Zhou Enlai yang berkuasa saat itu merencanakan program lompatan besar ke depan, The Great Leap Forward, pada tahun 1958. Mereka berharap Cina menjadi negara industri maju dalam waktu singkat. Titik beratnya adalah pembangunan ekonomi yang berfokus pada industri mesin dan baja, juga produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus ekspor. Yang tak setuju program ini dihukum mati. Waduh, menurut Dali yang dalam bukunya pada tahun 1958 setidaknya 550.000 orang dieksekusi karena alasan ini. Untuk merealisasikannya, pemerintah mengambil alih lahan pertanian pribadi dan membentuk sistem pertanian komunal. Sementara ratusan juta pekerja dikerahkan demi tujuan industrialisasi. Kepala daerah berlomba-lomba menyenangkan pusat dan memfokuskan energi tenaga kerja di wilayah masing-masing untuk memproduksi besi dan baja. Di sisi lain, pertanian terbengkalai meski laporan ke pusat produksinya pangan berlimpah ruah. Tahun 1959 terjadi wabah kelaparan di Cina yang terparah dalam sejarah dunia gara-gara ada program lompatan jauh ke depan. Lompatan jauh ke depan ini di mana semua rakyatnya dipaksa untuk melebur besi pemirsa dan melupakan lahan pertanian. Apa yang terjadi? Ya kelaparan. Memperkirakan bencana kelaparan ini menelan korban antara 16,5 juta hingga 40 juta jiwa. Waduh. Industrialisasi
memang terjadi, namun menurut ekonom Bank Dunia Justin Yipulin dalam tulisannya dimuat dalam blog worldbank.org, industri Cina saat itu membutuhkan sokongan yang amat besar dari pemerintah. Industri yang baru berkembang diizinkan melakukan monopoli, diberi subsidi amat besar, dan kerap kali pemerintah harus mengalokasikan sumber daya ke banyak perusahaan yang sebenarnya tak punya kontribusi. Ekonomi Cina memang berkembang, tapi amat jauh dari harapan. Ketika berdirinya Republik Rakyat Cina tanggal 1 Oktober 1949 dipimpin oleh Mao Zedong, bapak pendiri Republik Rakyat China ini, ya, ide untuk membangun negeri ini sudah ada pemirsa, tetapi gagal total, ya, karena ada program-program yang menyengsarakan rakyat dan tidak memikirkan bagaimana untuk kesejahteraan rakyat, pemirsa. Meskipun negara komunis, kalau rakyatnya tidak sejahtera ya kan amsyong, ya. Banyak negara-negara komunis yang bertumbangan, pemirsa, karena tidak mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, pada masa Deng Xiaoping, setelah Mao Zedong meninggal, Deng Xiaoping naik tahta. Nah, ketika naik tahta memimpin Partai Komunis, juga pemimpin Tiongkok, itu memikirkan bagaimana untuk meningkatkan ekonomi, ya, mensejahterakan dan juga memperbaiki negara ke arah yang lebih baik, pemirsa. Ya, pemikiran Deng Xiaoping ini agak berbeda dengan Mao Zedong, ya, pemimpin sebelumnya, pemirsa. Deng Xiaoping ini lebih ke arah-arah liberal, tetapi tidak melupakan komunisme. Deng Xiaoping menyadari kelemahan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Mao Zedong atau pemikiran ekonomi Mao Zedong. Format ekonomi baru dia canangkan didasarkan pada pemikiran bahwa ekonomi sosialis yang selama ini dianut Cina adalah salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan. Deng yang memimpin Cina setelah Mao Zedong wafat pada tahun 1976 meyakinkan ke seluruh China bahwa sosialisme dan ekonomi pasar bukan dua hal yang bertentangan. Deng Xiaoping pun, ya, tak sepemikiran dengan pemimpin Mao Zedong sebelumnya, pemirsa. Itulah hebat Deng Xiaoping, ya. Kita tak selalu sama dengan pemimpin sebelumnya. Ya, sekiranya kalau pemimpin sebelumnya melakukan program-program yang kurang baik, merugikan negara, menyengsarakan rakyat, atau juga bisa meruntuhkan negara atau melambatkan negara, ya lebih baik buat program yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya, pemirsa. Ya, ada istilah yang buruk-buruk piceun alias buang, ya, dan yang baik-baik ambil. Yang buruk itu harus diperbaiki, pemirsa. Ya, program-program sekiranya merugikan negara ya buang aja, pemirsa. Itulah pemikiran Deng Xiaoping. Deng Xiaoping ini pemikiran pemimpin setelah Mao Zedong. Suatu hari dia bahkan pernah berkata bahwa saripati dari sosialisme yang sesungguhnya adalah pembebasan dan pembangunan sistem produksi. Sosialisme dan pasar bebas itu bukan hal yang bertentangan, pemirsa. Ya, sosialisme dengan kapitalisme itu atau liberalisme itu tak bertentangan selama menguntungkan negara, ya, selama tidak merugikan negara. Ada istilah, ya, nasihat yang terkenal dari Deng Xiaoping ini adalah mau kucing itu hitam kayak mau kucing itu putih, selama dia bisa menangkap tikus itulah kucing. Mau kapitalisme kayak mau liberalisme kayak selama itu tidak merugikan negara, mensejahterakan rakyat, ya itulah, ya. Deng Xiaoping menyadari kelemahan reformasi ekonomi oleh Mao Zedong. Format ekonomi baru yang dia canangkan didasarkan pada pemikiran bahwa ekonomi sosialis yang selama ini dianut Cina adalah salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan. Waduh, ya, sosialis ala komunis Soviet ini
dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi, pemirsa. Ketika Deng menjadi pemimpin Tiongkok, Deng menyebut program reformasinya sebagai Geikaipang, ya, yaitu reformasi dan membuka diri. Waduh, reformis. Investasi asing dilegalkan sejak 1979 di negara komunis. Ada investasi asing loh di negara komunis pertama kali. Ternyata kebijakan ini memberikan dana segar yang dibutuhkan China untuk membangun infrastrukturnya. Selain itu, sentralisasi pertanian dihapuskan dan pemerintah memberi keleluasaan bagi industri swasta. Pada tahun 1990, bursa saham pertama dibuka di Shanghai, diikuti penjualan industri milik negara pada tahun 1997. Ada beberapa faktor yang membuat pembangunan industri di Cina berjalan pesat. Menurut Justin Yipulin, salah satu faktor di balik kesuksesan Cina justru ketertinggalannya dari negara maju. Sebagai pemain yang agak terlambat masuk dalam proses modernisasi pada tahun 1949, ketertinggalan Cina menjadi satu keuntungan. Untuk melakukan inovasi, Cina tak perlu menciptakan teknologi atau membangun industri dengan terlebih dulu melakukan riset. Cina dapat dengan mudah meminjam teknologi, industri, juga institusi dari negara-negara maju dengan resiko dan biaya yang amat rendah, tulis Yin dalam historia.id. Sementara dalam bukunya Cynthia PT Egardio, jurnalis senior Business Week, menyebut kekuatan Cina terletak pada kemampuannya memobilisasi modal serta tenaga kerja untuk membangun infrastruktur dan berproduksi dalam jumlah yang besar. Saat ini Cina tercatat sebagai negara manufaktur terbesar di dunia. Buruh yang dibayar sangat rendah dengan keterampilan yang tinggi menghasilkan barang-barang berkualitas setara yang diproduksi negara maju, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Hasilnya, barang-barang made in China membanjiri dunia termasuk ke Indonesia. Dari elektronik, peralatan rumah tangga, tekstil hingga otomotif, ya, membanjiri banyak negara, ya, dengan tulisan made in China. Waduh, termasuk HP memang juga di buatan China, ya. Terima kasih China. Waduh. Sama seperti Jepang, banyak industri di Cina meniru produk-produk dari luar negeri. Bedanya, Jepang kemudian mengembangkannya, sementara Cina terang-terangan, ya, menduplikatnya. Waduh. Dalam Cynthia, PT Egardio menulis bahwa pada tahun 2003 perusahaan obat terkemuka Amerika Serikat, Pfizer, harus menarik 16,5 juta tablet produknya karena ternyata Cina juga memproduksi Pfizer. Waduh. Jadi ditiru, ya, entah ditiru entah dipalsukan, entah gimana nih. Tapi meskipun KW, ya, tapi sama dengan aslinya. Mirip dengan handphone, ya. Kalau di luar negeri ada iPhone, ada Samsung BlackBerry, ya, atau apa, di Jepang ada handphone, ternyata Cina juga meniru, ya, hampir persis sama, ya, teknologinya sama. Tuh, cuman yang bedanya harganya. Kalau Cina lebih murah. Kalau kita sih orang Indonesia, kalau teknologinya canggih, harganya murah, pasti yang milih yang murah, pemirsa. Oleh karena itu, banyak produk Cina yang disukai oleh banyak negara. Di luar masalah yang dihadapinya, ekonomi Cina terus bertumbuh. Dalam tulisan Burton J. Michael, menyetir penerima Nobel bidang ekonomi tahun 1979, Sir W. Arthur Lewis, yang mengatakan pentingnya budaya dalam menjelaskan mengapa bangsa yang satu berkembang sementara yang lain stagnan. Kondisi yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah penduduk yang punya etos kerja kuat, komitmen pada pendidikan, kesadaran untuk mengambil risiko, dan semangat kewirausahaan. Semuanya dimiliki oleh China, pemirsa. Berdasarkan laman ASEAN Studies dengan judul artikel "Menyeberangi Sungai dengan Merasakan Batu-batunya", Deng Xiaoping dalam pembentukan Tiongkok modern. Apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping? 9 September 1976, kisah naiknya Deng Xiaoping
menjadi pemimpin tertinggi dimulai, seperti banyak kisah hebat lainnya. Ketika Deng Xiaoping memimpin Tiongkok ini dalam keadaan yang kacau balau, yang rusak akibat revolusi kebudayaan, salah urus, atau juga salah program-program yang bisa menghancurkan Tiongkok pada masa Mao Zedong, pemirsa. Dan juga kemiskinan yang merajalela, bahkan kelaparan. Tiongkok ini tertinggal jauh dari Indonesia. Nah, tugas Deng Xiaoping ini ya memperbaiki mobil yang rusak, pemirsa, ya menjadi mobil yang lebih canggih dari negara lain. Pada fase pertamanya, Deng memulai dengan memperkenalkan reformasi pertanian dengan alasan bahwa untuk meningkatkan produksi secara keseluruhan, pemerintah pertama-tama harus menyediakan cukup pangan atau makanan bagi negara. Ini mirip-mirip zaman Soeharto ya. Jadi apapun urusannya, apapun pembangunannya, kalau kita kekurangan makan, waduh, nggak akan jadi-jadi, pemirsa ya. Jadi urusan perutlah nomor satu. Itulah yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Pemerintah mulai dengan melonggarkan kontrol negara dan memberikan lebih banyak otonomi kepada petani. Deng sudah mulai meliberalisasikan pertanian, pemirsa. Meskipun itu negara komunis, yang namanya komunis kan ya satu lahan untuk kebersamaan. Tapi ini oleh Deng ya diberi kebebasan individu, pemirsa. Waduh. Pada saat Deng berkuasa pada tahun 1978, sains dan teknologi telah mandek karena pendidikan benar-benar terganggu ya. Selama revolusi kebudayaan pada masa Mao Zedong, banyak generasi yang hilang dari siswa Tiongkok. Untuk membalikannya, Deng memperkenalkan program pelatihan kilat untuk lebih dari 800.000 peneliti di bidang-bidang prioritas seperti produksi energi, komputer, optik, teknologi ruang angkasa, fisika, dan genetika. Ditambah dengan program pelatihan intensif baru ini adalah peningkatan besar-besaran dalam pendanaan pusat-pusat penelitian untuk meningkatkan keterampilan staf yang ada dan melatih generasi ilmuwan dan teknologi berikutnya. Lalu mendirikan pendidikan barat pun sudah mulai masuk ke Tiongkok, pemirsa. Waduh. Deng pun mendorong para siswa dan peneliti yang berprestasi untuk belajar ke luar negeri, bahkan ke negara-negara non komunis, pemirsa ya, ke negara-negara seperti Amerika, Eropa, atau negara-negara baju untuk mempelajari sains dan teknologi supaya mereka pulang ke negerinya dengan membawa ilmu dan membangkitkan negeri. Waduh. Pada tahun 1978, lebih dari 480 siswa dikirim untuk belajar di luar negeri, lebih dari 28 negara, sebagai bagian dari pembukaan kembali yang lebih luas ke dunia. Tiongkok pasca 1978 melihat eksperimen dan teknologi asing yang langsung dimasukkan ke dalam proses produksi atau direkayasa ulang sehingga dapat ditiru, diproduksi dengan ditiru di dalam negeri ya, dan bisa dijual kembali ke luar negeri. Waduh. Jadi kehebatan negara non komunis ini menjadi dasar Deng untuk meniru ya. Oleh karena itu banyak siswa-siswa atau orang-orang China itu dikirim ke luar negeri. Bahkan orang Tiongkok atau keturunan Tiongkok yang telah menetap di luar negeri karena tidak mau diperintahkan komunis pada masa Mao Zedong. Nah, ketika Deng Xiaoping itu memimpin ya, itu dipanggil pulang, pemirsa. Ya, dipanggil pulang bukan untuk diberi hukuman, tapi diberi fasilitas untuk membangun negara, pemirsa. Waduh. Ya, merujuk kembali, hei orang Tiongkok yang tersebar di diaspora di seluruh dunia, yang pintar-pintar, ayolah kembali ke negeri untuk membangun Tiongkok. Waduh. Ketika memulai tugas ambisiusnya untuk membangun Tiongkok yang modern, Deng menyadari bahwa ia perlu membuat perubahan di bidang politik juga. Sebagian besar pekerjaannya ini melibatkan pembongkaran sisa-sisa program-program Mao Zedong yang tidak sesuai lah ya. Oleh karena itu ya, pada masa Deng Xiaoping ya, itu komunisme digabung dengan liberalisme, pemirsa. Waduh. Politiknya tetap komunisme, tetapi ekonomi dan yang lain-lainnya liberalisme, karena liberalisme lebih cocok ke ekonomi, pemirsa ya, untuk pembangunan Tiongkok.
Oleh karena itu, karena hibrida inilah ya, percampuran inilah, maka Tiongkok lambat laun menjadi negara yang superpower di bidang ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Komunis yang sejahtera adalah Tiongkok, pemirsa. Dalam pertahanan nasional, Deng berfokus pada modernisasi teknologi tentara PLA ya, atau pembebasan rakyat atau TNI-nya RRC, pemirsa, untuk melakukan mobilisasi jutaan personil militer untuk mengganti tentara tetap yang besar dengan militer yang profesional dan bersenjata lebih baik. Modernisasi teknologi militer juga dilakukan pada tentara rakyat Tiongkok. Deng juga membangun kembali atau memperbaiki lembaga-lembaga negara yang rusak akibat revolusi kebudayaan yang dilakukan oleh Mao Zedong. Nah, kalau kalian ingin tahu seperti apakah revolusi kebudayaan, ya cari aja searching, atau mungkin memang suatu saat akan membahasnya, pemirsa. Langkah pertama adalah dengan menggambarkan dengan jelas tanggung jawab partai, tentara, dan pemerintah yang telah terkait erat sejak berdirinya RRC. Untuk melanjutkan tugas pemerintahan, Deng mendorong reformasi yang mengurangi peran partai dan tentara dan secara proporsional memperluas peran dan kekuasaan pemerintah. Hal ini bertepatan dengan dorongan Deng untuk mengurangi birokrasi negara. Di tingkat atas, ia berusaha meremajakan excellence tertinggi dengan memaksa pengunduran diri anggota terkemuka yang sudah tua untuk memberi jalan bagi anggota yang lebih muda. Selain itu, memilih orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, pemirsa. Banyak menteri-menteri yang dipilih sesuai dengan kompeten, bukan menteri-menteri titipan, pemirsa. Waduh, ya. Mungkin sekarang dikenal dengan istilah Jaken kabinet ya, yaitu kabinet dengan menterinya diisi orang-orang kompeten. Misalkan menteri pendidikan diisi oleh orang yang ahli dalam bidang pendidikan ya, bukan ahli transportasi, pemirsa. Deng pun melakukan hukuman yang tegas bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran termasuk korupsi, bahkan tak tanggung-tanggung. Bila ketahuan korupsi, maka hukumannya adalah hukuman mati, pemirsa. Waduh, kira-kira di Indonesia siap nggak nih korupsi, koruptor, hukuman mati? Ternyata yang menyebabkan sebuah negara hancur adalah korupsi, pemirsa. Oleh karena itu, Deng Xiaoping pun ya menegaskan siapapun yang korupsi maka hukumannya adalah hukuman mati. Banyak petinggi-petinggi ya yang terlibat korupsi atau menggelapkan negara itu dihukum mati, pemirsa. Pilar dorongan Deng untuk memodernisasi selanjutnya adalah melibatkan pembukaan pintu Tiongkok ke dunia dan upaya untuk membuatnya masuk kembali ke sistem internasional. Untuk memfasilitasi peningkatan ekonomi Tiongkok, Deng menetapkan model pembangunan yang pimpin ekspor yang telah berhasil bagi Jepang dan beberapa macan Asia, yaitu Taiwan dan Republik Korea. Melalui pembukaan zona ekonomi khusus dengan mengurangi regulasi negara dan tarif pajak secara signifikan, zona-zona ini mampu menarik perusahaan asing untuk berbisnis di Tiongkok. Jadi kalau kita ingin maju ya sesuaikanlah dengan sistem yang berkembang di internasional. Kebetulan yang berkembang di sistem internasional adalah sistem kapitalis, pemirsa. Deng pun membuka 14 kota pesisir lainnya untuk ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus, di mana zona ekonomi khusus ini orang-orang bisa menanamkan investasi, ya, bangun pabrik-pabrik atau usaha baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, pemirsa. Di antaranya tahun 1184, 3 segitiga pembangunan di delta Sungai Ve, Min dan Yangtze pada tahun 1185, keseluruhan Pulau Hainan pada tahun 1186, dan 6 pelabuhan di Sungai Yangtze dan 11 kota perbatasan pada tahun 1192. Demikian pula pada tahun 1190, Shanghai dan 10 kota lain di Sungai Yangtze ditetapkan sebagai kota terbuka yang memungkinkan investasi langsung luar negeri. Untuk memulainya, pemerintah Tiongkok mendorong investasi modal dan keterampilan teknis dari orang Tionghoa perantauan. Dengan demikian, sebagian besar gelombang pertama investasi asing di Tiongkok berasal dari Hong Kong dan Taiwan, dengan gelombang signifikan kedua dari Asia Tenggara, khususnya Singapura.
menyusul normalisasi hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat dan Jepang. Tiongkok juga melihat peningkatan tambahan dalam investasi dari kedua negara serta Eropa dan negara maju lainnya. Meskipun mereka masih dikerdilkan oleh investasi Tiongkok perantauan selama sebagian besar abad ke-20. Untuk mendukung pembukaan kembali Tiongkok terhadap ekonomi global, Deng memimpin perombakan besar-besaran hubungan luar negeri Tiongkok berdasarkan pemulihan hubungan oleh Zhou Enlai dan Henry Kissinger pada tahun 1972. Deng merundingkan pembentukan hubungan diplomatik formal penuh antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Waduh, pada masa Deng Xiaoping, Amerika dan Tiongkok atau RRC itu akur ya. Waduh, bahkan Amerika yang tadinya mengakui bahwa Cina itu Taiwan tiba-tiba melirik dan menetapkan bahwa Cina itu hanya ada satu, yaitu Republik Rakyat China. Waduh. Hubungan bilateral Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok pada masa Deng Xiaoping sampai hari ini mungkin ya, itu semakin erat pemirsa, dan juga kembali menjadi hubungan dagang, hubungan apapun ya. Meskipun Republik Rakyat Tiongkok ini komunis pemirsa. Bahwa Tiongkok kini telah dibuka kembali untuk berbisnis bagi Amerika Serikat dan negara barat pemirsa. Waduh. Pada masa Deng Xiaoping ya, Tiongkok pun merundingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, di antara dan dengan Inggris pada tahun 1984 yang tentang merundingkan bagaimana nasib Hong Kong ke depannya pemirsa. Akhirnya diputuskan pada tahun 1997 kelak ya, Hong Kong akan kembali ke Republik Rakyat China. Begitu juga dengan Macau. Macau ini wilayah Portugal pemirsa, atau Portugis, di wilayah sekitar daratan China, dekat dengan daratan China pemirsa. Pada tahun 1987 ada hubungan perundingan antara Deng Xiaoping dengan Portugal ya, bahwa nanti tahun 1999 Macau akan dikembalikan ke Republik Rakyat China pemirsa. Secara tidak langsung negara China ini bertambah ya wilayahnya, Macau dan Hong Kong pemirsa. Oleh karena itu China menerapkan satu negara dua sistem, yaitu satu negara ya, yaitu Tiongkok dengan daerah-daerah otonomi yang bisa menggunakan sistem liberal atau komunisme pemirsa. Jadi Cina ini ada komunisme dan liberal, meskipun negara Cina itu komunis pemirsa. Oleh karena itu Cina ini merupakan negara komunis yang agak lain pemirsa ya, politiknya komunis ya, tetapi juga bisa menerapkan sistem liberalisme dan kapitalisme, salah satunya di bidang ekonomi atau di daerah-daerah khusus pemirsa. Waduh. Apa yang terjadi sekarang? Cina menjadi negara yang superpower pemirsa. Ingat pepatah Deng Xiaoping ya, mau kucing itu hitam kayak mau kucing itu putih, selama dia bisa menangkap tikus, itulah kucing ya. Mau liberalisme kayak mau komunisme kayak, kita tak usah harus terlalu fanatik ya, harus disesuaikan. Kalau liberalisme tidak bisa mensejahterakan atau komunisme tidak bisa mensejahterakan, ya ganti aja. Apa pelajaran berharga dari Deng Xiaoping ini? Pelajaran berharganya adalah bahwa kita tak selalu harus menuruti ya program-program pemimpin sebelumnya pemirsa ya. Kalau seandainya bagus ya teruskan, seandainya jelek atau merugikan atau membuat kemunduran negara ya, tidak mensejahterakan rakyat atau membuat kacau atau apalagi meruntuhkan, ya lebih baik dibuang saja pemirsa ya. Yang kedua, kita jangan terlalu fanatik pemirsa ya. Apapun itu, mau itu kucing itu hitam kayak mau putih, selama dia bisa menangkap tikus, mau liberalisme kayak mau komunisme kayak mau selama bisa mensejahterakan rakyat, bisa membangun negara yang lebih baik, menjadi negara yang superpower, menjadi negara yang maju dan rakyatnya sejahtera, nah itulah ambil pemirsa.
parkirnya lenyap. Kita naik feeder guys, menuju baik lagi. Adek, masukkan satu-satu. Passengers on the platform, please remain